saya di sini akan menjelaskan tentang day of menstruasi cycle, yaitu di mana masa menstruasi yang akan dialami oleh setiap wanita. Nah, di sini kita dapat melihat dinding yang berwarna oranye itu, disitulah tempat dinding meluruhnya darah menstruasi. Nah, di saat menstruasi itu, hormon wanita akan mengalami yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, body temperature di mana tubuh imun setiap wanita itu pasti akan berkurang dari 30 derajat Celcius akan mencapai 36 derajat Celcius. Nah, yang di bergaris ini yang warna hijau adalah luteal fase dan yang pink ini adalah follicular fase. Endometrial histologi ada beberapa, yaitu follicular fase, menstruasi, dan luteal fase. Nah, di sini ada ovarium histologi, yaitu yang pertama ada bergenerat luteum, corpus luteum, ovulation, maturing follicle, dan recruited follicle. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Dalam waktu 1 bulan, biasanya perempuan akan mengalami waktu menstruasi di 3 atau sampai 7 hari. Bahkan ada yang 1 hari. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang galib-galibnya menstruasi, yaitu perempuan 7 hari. Hari ke-1 sampai 7 itu adalah menstruasi. Hari ke-8 sampai 12 ada proliferatif fase, yaitu di mana ada pelepasan glowing follicle. Di hari ke-13 sampai 15 itu yang mengalami ovulasi. Dari hari 16 sampai 20 secretory fase. Secretory fase di mana jika kita memahami siklus menstruasi kita akan dapat paham dan tahu di mana masa menstruasi yang tepat dan di mana saat yang hak berhubungan seksual atau tidak untuk pasangan spasutri, yaitu pasangan suami istri. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kehamilan. Di minggu ke-3, janin masih berbentuk embrio dan ukurannya masih kecil, sekitar sebesar biji selasi. Dan di minggu ke-4, janin masih sangat kecil, sekitar 0,2 cm atau sebesar biji wijen. Janin masih berbentuk sel yang disebut blastosis dan dalam waktu dekat akan berubah menjadi embrio. Organ-organ vital mulai terbentuk seperti jantung dan otak. Di minggu ke-5 sampai minggu ke-6, bentuk tubuh janin mulai terlihat, termasuk kepala, tangan, dan kakinya yang masih berupa tunas. Sistem saraf pun mulai berkembang dengan cepat. Di minggu ke-7, janin tersebut tumbuh dan berkembang pesat. Di minggu 8 sampai 10, wajah mulai terbentuk dengan lebih jelas, termasuk mata, hidung, dan mulut. Jari-jari tangan dan kaki mulai terpisah. Di minggu 11 sampai 13, janin semakin aktif, bergerak, dan mulai merespons sentuhan. Organ-organ dalam terus berkembang dan berfungsi. Di minggu ke-14 sampai 18, kulit janin mulai terbentuk dan tubuhnya mulai tertutup rambut halus atau lanugo. Kuku jari tangan dan kaki mulai tumbuh. Di minggu 19 sampai 22 minggu, janin dapat mendengar suara dari luar rahim dan mulai membuka matanya. Sistem pernapasan mulai berfungsi meskipun paru-paru belum sepenuhnya matang. Di minggu 23 sampai 29, janin terus bertambah beratnya dan panjang. Lemak mulai tersimpan di bawah kulit untuk menjaga suhu tubuh. Di minggu 30 sampai 35, paru-paru semakin matang dan janin siap untuk bernapas di luar rahim. Otak berkembang pesat dan janin dapat mengenali suara ibunya. Di minggu 36 sampai 41, janin sudah siap untuk lahir. Posisi janin biasanya sudah siap untuk proses persalinan.